Banyak oknum-oknum yang nggak benar atau yang memanfaatkan khususnya jamaah dari Asia, yaitu Indonesia ataupun Indonesia Malaysia, karena terutama itu. terkenal dengan eh, apa Karena ya? kita gimana ya, orang Melayu itu baik-baik. Iya. Bukan kita dalam artian bilang orang lain nggak baik, tapi kesopanan kita tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ahlan wa sahlan. Bareng saya Daventurel dan masih di Travel Amanah Iman Bandung. Juga ditemani bareng Kang Irsan. Ya, kembali Assalamualaikum sama Kang saya Irsan. lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas lagi tentang masalah kejadian-kejadian yang sering terjadi di jamaah umroh Indonesia khususnya. Ya, boleh, itu bagus Kang, karena dilema itu kadang-kadang kan. Iya, kadang apalagi yang saya lihat jamaah Indonesia itu sering apa ya, kayak gak berani. Ya, karena terlalu baik itu Kang, Karena terlalu baik, terlalu terlalu baik. sopan. Terlalu sopan, jadi harus dibekali dari sekarang. Itu dia, makanya saya pengen jamaah Indonesia itu bisa apa ya, merealisasikan di mana adaptasi kesopanan di negara ini kita harus bisa adaptasi dengan tata krama di sana. Karena di sana beda lagi adatnya. Beda Ini sekali. juga beda ya. Beda. Apalagi kemarin saya lihat ada video yang sangat viral di Instagram saya lihat kan ada, saya ngupload pernah upload seorang jamaah Indonesia yang dipintain 150 real Iya, cuma betul. gara-gara moto doang Betul. di Jabal Uhud. Tepatnya dia maksudnya di situlah kisah di Madinah. Betul. Kan banyak oknum-oknum yang nggak benar atau yang memanfaatkan khususnya jamaah dari Asia, yaitu Indonesia ataupun Malaysia, karena Terutama itu. terkenal dengan Karena kita gimana ya, orang Melayu itu baik-baik. iya. Bukan kita dalam artian bilang orang lain nggak baik, tapi kesopanan kita tuh Masya Allah gitu. Allah gitu dan Ya Allah. Jadi harus benar-benar dibekali, apalagi Kang Idai boleh nanti kita share ya pengalaman beliau, apalagi kan sudah sangat berpengalaman di Arab Saudi. Insya Allah kita di video ini kita bahas beberapa hal Ya, yang penting atau mungkin bisa memberikan pembekalan-pembekalan untuk calon jamaah umroh. Betul. Apalagi yang baru Kang ya, Bagi yang baru. pertama kali berangkat. Ya, Penting supaya nanti datang ke sana itu ya enggak seolah aduh kayak takut, ragu gimana. Nggak kaget. Benar Nggak sekali. kaget. Betul. Dan khususnya sih kalau untuk bahasa kita nggak usah terlalu itu. Misalkan aduh saya takut nih mau ini bahasanya bahasa Arab enggak. Karena bahasa Indonesia pun sekarang udah pada bisa. Oh, udah sangat lancar, malah ada beberapa orang yang lancar sekali. Saya belanja pernah di sana lancar kan bahasa Indonesia. Lancar kan? Masya Iya, Allah. Masya Allah lancar. Oleh karena itu, kita nggak usah ini nih yang saya ingatkan adalah pembekalannya yaitu harus berani, benar-benar berani. Tuh, titiknya tuh itu. Poinnya itu, Kang. Iya, Berani. harus berani. Nggak usah terlalu sopan juga. Yes. Nanti kalau misalkan terjadi, entah itu di tempat, biasanya tempat-tempat sejarah sih kayak di Jabal Rahmah, Ya, betul. atau Jabal Nur. Kalau misalkan ada yang tukang foto jetrek aja, terus minta 150 real, silahkan dilaporkan atau bisa kita lawan. Betul. Baik, terserah mau dengan bahasa Indonesia ataupun dengan bahasa Arab, karena biasanya mereka udah ngerti juga bahasa Indonesia. Karena sepengalaman saya, bukan pengalaman lah ya. Sepengetahuan saya, itu ada dua modus biasanya, Kang. Ya. Modus pertama itu tadi yang Kang Ida sebutkan, itu tiba-tiba aja foto. Ya. Nyamperin kita, saya udah foto nih, minta duit dong. Itu pertama. Itu yang hati-hati. Yang kedua, dia bawa sorban. Jadi jamaah tuh ditarik, ayo pakai sorban. Kita kan awalnya nggak paham, oh mungkin emang mau dikasih sorban. Iya. Tapi udah pakai sorban, disuruh bergaya, dipoto. Itu. Saya lihat pengetahuan saya ada dua itu modus yang terjadi sekarang. Itu modus. Dan mereka nggak kira-kira minta duitnya sampai 150 real, berapa lumayan Betul. kan? Yang saya lihat di YouTube itu ada yang nge-review itu ada sampai 250 real. Sampai Yang 200 pakai real. apa namanya? Sorban. Sorban itu 250 real. Dan itu sekali lagi itu adalah pemalakan ya atau pemerasan. Betul. Itu bukan pekerjaan. Kalau misalkan pun ada, paling kalau 10 real ya wajar. Ya, kalau kita mau silakan tawar sampai 10 Ya. real. Kalau nggak mau jangan diterima sama sekali, kita bisa langsung melawan mereka. Kalau mungkin dalam bahasa Arab ishhada, hada haram, bilang aja gitu ya. Masya Allah, betul. Karena itu bukan kalau saya lihat secara legal atau ilegal, itu adalah ilegal. Betul. Kayak kita, karena itu ilegal, jadi kita legal untuk melawan mereka. Ya, melawan mereka, silahkan lawan aja ya. Kalau ada terjadi seperti itu, maka harus dilawan. Jangan sampai ketakutan karena mereka kayak orang Arab besar atau gimana atau gitu ya. Nggak usah takut. Karena ilegal. Kenapa ilegal? Itu bukan perusahaan. Sedangkan di Arab Saudi perusahaan memang harus ada izin dan semacamnya.
Kalaupun benar, kalian silahkan tinggal minta mana izin kamu untuk kerja potret atau fotografi di sini. Betul, Silahkan betul. di situ dipinta, ataupun saya laporkan ke polisi. Kamu meras saya gitu ya. Betul, betul. Jangan takut. Iya, betul, jangan seperti itu. Yang saya kasihan ini Kang Irsan kemarin saya lihat kan, Mm-mm. waktu di sana itu dia datang bareng temennya, bukan malah bantu. Dia malah bilang, bukan saya. Allah. Kan itu juga, Astagfirullah. aduh, kasihan ya kalau kayak gitu. Berarti cari temen yang bisa bantu. Iya. Kalau mau pergi-pergi, apalagi di luar negeri, cari teman yang bisa bantu. Iya, jangan sampai bukan saya. Jangan. Harusnya Iya. kita bantu. Dan sekali lagi nggak usah takut dari hal-hal yang seperti itu, entah itu baik pemotretan atau pemerasan apa ya. Kalau dulu pernah kejadian waktu tawaf, mau Iya. mencium Hajar Aswad. Betul. Itu kenal sekali itu. Ya, kadang ada calo yang minta 100 real gitu ya, minta supaya dibantu untuk mencium Hajar Aswad. Betul. Itu juga janganlah. Iya betul, karena menurut saya pribadi juga kalau kita lihat secara agama itu keberkahannya kurang. Nggak afdol ya. Nggak afdol karena emang secara syariatnya itu kan kalau kita cuma Hajar Aswad itu ketika putaran terus mendekati Ka'bah, ketika putaran terakhir sampai Hajar Aswad cium. Nah, jadi rasanya harus ngeluarin uang. Ya, biasanya ada sih oknum-oknum orang Indonesia bahkan. Orang betul. Indonesia yang tinggal di sana. Ayo saya bantu untuk cium, nanti dihalangin gitu. Hanya ngasih segini. Itu kan dolim juga kita halang orang lain. Awas, waduh itu naudzubillah itu dolim. Janganlah. Aduh, janganlah. Sebisa mungkin kalau nggak bisa Jangan, lihat jangan. suasana ya lebih baik ya udahlah kita niat aja kan. Betul, niat. Niat aja udah dapat insya Allah. Kalau sudah waktunya juga pasti bakal nyium kok. Iya. Gak usah khawatir. Pengalaman saya juga gitu kok. Kalau benar-benar ikhlas terus betul. pengen banget ya tiba-tiba masuk aja Masuk gitu. aja. Tiba-tiba masuk ke putaran terdalam cium itu. Bener. Allah kasih jalan gitu. Jadi nggak usah ada bayar-bayaran atau apapun. Pemalakan kejadian di umroh khususnya jemaah Indonesia nih sering terjadi juga, hati-hati ya dari para pengemis. Betul, itu hati-hati. Mereka tuh sering ngejar. Ya, dan ya takutnya juga hati-hati pengemis di sana itu beda dengan di Indonesia. Betul. Yang di depan Masjidil Haram khususnya agak mencurigakan ya, agak ngeri gitu. Betul. Kalau mau pun ngasih sedekah, cukup sembunyi-sembunyi. Ya. Bukan berarti kita tidak boleh terang-terangan, itu boleh saja. Tapi kan memang dalam Islam pun sebaiknya sembunyi-sembunyi. Kenapa? Ada faedahnya, apalagi di sana. Kalau terang-terangan, siap-siap aja. Diserbu. Kasih 1 datang 1000 langsung. Wah, ngeri itu. Nah, Pengalaman kami kemarin seperti itu, Kang. Kita coba terang-terangan. Iya. Tapi itu kejadian di Kornis. Terang-terangan, saya kira bakal gak ada yang ngikutin. Hampir 10 orang yang ngikutin. 1 orang masuk ke bis malah. Dan itu diusir untungnya sama supir bis. Diusir, nggak boleh masuk bis. kadang iya gitu, mereka lebih berani ke orang Indonesia meskipun udah diusir, tetap kalau belum dikasih ini aja gitu, takutnya kita diambil atau apa ya. Kita harus hati-hati dari orang-orang yang seperti itu. Kehati-hatian itu perlu. Kita harus hati-hati perlu. Oke, itu udah mungkin pembekalan ya. Sekali lagi harus berani, entah itu dengan bahasa Indonesia ataupun dengan bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Karena untuk saat ini di area tanah suci Makkah ataupun Madinah mereka sudah bisa berbicara bahasa Indonesia. Betul sekali. Selebihnya dari itu apa ya? Kalau untuk tadi mungkin juga beli oleh-oleh udah hafal lah, pakai bahasa Indonesia aja. Jangan tertipu sama harga, insya Allah lah kita udah tahu pasaran ini berapa, Betul, silakan tawar saja. Betul. Apalagi ya Kang, kalau misalkan di sana saat ini sih Lebih itu mungkin yang saya pun dapati kemarin waktu umroh itu, tadi nggak dibahas atau belum ya? Ada jamaah yang lupa untuk ke hotel, lupa pulang lagi. Itu kayaknya perlu dibahas sedikit. ya itu juga. Oh iya. Ini pembekalan juga mungkin ya, khususnya Pembekalan untuk jamaah yang udah sepuh-sepuh nih atau untuk teman-temannya yang punya teman yang udah sepuh, nanti harus dibekali dari sini. Sebelum kan takutnya datangnya dari Madinah misalkan ke Mekah tengah malam. Betul. Biasanya gitu, saya sering nemukan jamaah yang datang tengah malam sehingga langsung ibadah, sholat subuh, terus pas mau balik ke hotel lupa. Dengan siang hari suasana seperti ini, malam hari seperti itu. Jadi pertama kita jangan fokus dulu ke ibadah kalau baru datang, fokuskan tempat tinggal, yaitu nama hotel. Betul. Semangat ibadah bagus. Ya. Tapi
harus tahu juga pulang kemana. Iya, jangan sampai nanti terlantar. Terlantar nanti Kan malah kasihan. merepotkan orang lain. Iya, Jangan sampai. yang kasihan juga kan terlantar, panas. Kalau bisa gitu ya, kita harus lihat hotelnya di mana, nama hotelnya apa, catat. Kalau punya HP ya difotokan. Kalau enggak ya minta kartu dari hotel supaya mudah. Ya amit-amit ya kalau misalkan kesasar kan orang lain juga mudah lah nemuin kita atau untuk mempertemukan bareng travelnya. Betul. Terus tambahan dari saya, kalau nanti kan emang gimana ya? Normalnya itu kalau satu grup umroh Kang, Iya. itu campur. Ada yang udah tua, ada yang masih muda. Ya. Ini buat saya merupakan satu gerbang yang bagus buat anak muda ketika umroh bersama orang tua. Kenapa? Gerbang buat apa? Buat pahala Kang, kebaikan. Tadi nyambung ke yang udah tua sering lupa tempat Ya. kembali. Untuk yang muda, temenin. Temenin dong. Temenin. Kalau ada Jangan gengsi mungkin ya. Jangan gengsi. Ingat, berkhidmat itu mulia. Iya. Dan ibadah itu bukan sholat aja. Bukan sholat aja. Khidmat itu tuh akhlak mulia. Hati-hati. Akhlak itu salah satu pintu untuk masuk ke dalam surga yang dahsyatnya, mudahnya, insya Allah. Jadi niatkan jikalau teman-teman yang masih muda berumroh, lalu ada lansia yang ikut di sana, yuk kita beri khidmat kepada mereka. Ya. Temani ketika ibadah, tidak masalah sebenarnya. Bener. Tidak masalah kok gitu. Nggak berat kok. Itu berat kok gitu. Temani aja, jangan ditinggal-tinggal kasihan. Iya kan. Kang Irsan, di sana umrohan udah pernah berapa kali? Saya sebenarnya kalau umroh baru sekali. Sekali. Itu Ramadan kemarin. Ramadan. Nah, ini kan Amanah Iman Bandung ya. Alhamdulillah sekarang udah ada di Amanah Iman Bandung nih. Alhamdulillah, sekarang ya bagian manage, Manage di manajer operasional. Insya Allah. Insya Allah lebih baik dan bisa memberikan perbedaan dari yang lain. Insya Allah. Kan yang namanya jamaah umroh yang rezekinya bagus ada yang 1, 2 kali, 3 kali sampai 5 kali. Pastinya kita harus bisa membedakan. Oh ini jamaah ini udah pernah nih udah pernah umrohan. Kalau yang baru mungkin tetap jadwal schedule dari di sana ya seperti biasa. Ke sini. Nah, kalau di Amanah Iman Bandung mungkin kita bisa nanti memfasilitasi yang pernah umrohan. Betul. Pokoknya umroh di kita ya Amanah Iman Bandung punya prinsip. Oke. Pergi senang, ibadah tenang, pulang bahagia. Bahagia. Temukan ibadah tenang, wisata seru. Oke. Gitu ya. Jadi kan kalau biasanya teman-teman mungkin yang udah pernah umroh itu ada namanya kan city tour ya. City tour. Nah mungkin itu biasanya ya mungkin pernah mengalami ya. Di kita insya Allah akan lebih seru dan menyenangkan. Nah itu dia. Maka saya insya Allah ikut gabung di sini. Nanti yang udah pernah umroh terus mau ikut lagi atau mau umroh lagi, pastinya kan bosan. Oh ini udah pernah, ini udah pernah, ini udah pernah. Insya Allah kita kasih rekomendasikan. Oh silahkan. Kalau misalkan mau ke tempat yang lain, ada beberapa tempat yang mungkin belum pernah dikunjungi sama travel lain. Kita bisa rekomendasikan, oh mau ke sini silahkan, mau ke sini silahkan, insya Allah. Betul. Jadi itulah perbedaan dari Amanah Iman Bandung. Ya betul. Mungkin cukup sih itu aja, saya pengen bahasnya cuman yang tadi aja. Pembahasan di sini adalah pembekalan. Pembekalan ya, Pembekalan yang supaya berani, jangan jangan tadi seperti tadi kesopanan di Indonesia dibawa ke sana. Betul. Terlalu sopan, pengen dibilang sopan, maka betul. Nggak gitu juga ya. Betul. Makanya kalau untuk yang pertama kali umroh, saya tuh kemarin umroh juga pertama kali, itu mungkin akan kaget melihat adabnya orang Arab. Masuk hotel atau gimana? Pokoknya suaranya tuh kayak orang Batak mungkin di sini kali ya. Kayak bertengkar. Kayak orang Batak ya, kayak Medan. Tapi ya emang itu budaya mereka. Jadi kalau orang Sunda kan sangat, kepala gitu gerak ya, pundan. kayak Itu di sana nggak berlaku. Nggak berlaku. Malah di mungkin apaan sih, aneh gitu kan. Coba aja kalau saya masuk ke hotel ini. Saya kan udah 6 tahun lebih ya di Arab, alhamdulillah. Kalau misalkan masuk hotel nggak ada tuh selamat pagi. Iya, betul itu nggak ada sama sekali. Itu nggak Kalau ada. di sini ya masya Allah, masuk bank aja di sini udah di welcome-nya baik banget, bank ataupun toko. Betul. Di sana kalau nawarin lah, inilah orang nawarin pakaian atau apa, haji. Ya gitu aja. Murah. Masih seperti itu. Ya nggak ada, silakan Nggak nggak ada. ada. Nggak ada. Tapi dengan nada keras.
haji. Betul. Penting banget kita mempelajari budaya tempat kita akan bersinggah. Benar sekali. Mungkin itu aja Kang Ihsan, makasih ya. Ya, Mudah-mudahan siap. bermanfaat bagi calon Amin, jamaah amin. umroh. Amin, ya Allah. Buat semuanya, makasih sudah ngikutin kita hari ini. Yang belum umrohan, mudah-mudahan Allah kasih jalan. Karena sekali lagi umroh bukan untuk orang yang kaya saja, tetapi orang yang punya niat, yang nanti punya keinginan. Insya Allah Allah mampukan. Betul. Ya. Dan sekali lagi banyak kok orang yang udah mampu tapi tidak diberangkatkan gitu. Tapi mudah-mudahan sekali lagi penonton semua yang nonton di sini diberi kemampuan untuk bisa berangkat umroh tanpa rezeki yang disangka-sangka. Betul. Jangan lupa like dan komen dan juga share. Saya Daventer pamit, Kang Ihsan pamit. Ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.